Lanjut Ki. Coba sebelum dilanjut gula tanya Cimen. Ki buru saya terang Ki paham? Paham Ki? Kalian ini kan paham? Ibu paham? Coba gula tanya Cimen sebelum lanjut. Beda orang bini keluar darah belum belas are, keluar darah senapa are? Senapa heta nih kan? Senapa heta? Beda orang bini keluar darah bupolo are, senapa heta? Beda orang bini keluar darah sekemi are, senapa heta? Saya pun paham mak pandeng keluar bupolo are 15, keluar sekemi are 15. Jawaban ABC salah lagi. Berarti sampai kita pakai paham. Menabi maka kita terang lagi kita paham. Mulai kita saya terang lagi ada kasah adalah bab head. Saya kena gempa intinya mon bededer keluar kidal 15 are model napa baik maka semua setelahnya hubungi semakin pembahasan beda mana beda keluar lebar dari 15 are contoh gula belum 12 are 20 are sarang segami are lebih lantang dari 15 mana lebih dari 15 are maka nikah abad repot. Disinilah kita mulai membahas bernadara mulai dipertimbangkan, kebiasaan juga mulai dipertimbangkan. Tentu lebih 15 hari nikah istilahnya benih pun karo head tapi mustahadah head orang bini seistihadah sekaligus head. Maka mereka bicara acaca bernadara lagi acaca kebiasaan nikah saya baca mustahadah head pun head tak acaca bernah gila kasar nah makanya membuat orang bini keluar dari lebih 15 hari nikah tak nying langsung jawab bodoh orang bini keluar 20 hari senapa enak 15 ini nikah langsung kelero nikah sampean membuat keluar lebih 15 hari cek langsung jawab soalan nikah orang bini sekeluar darah lebih 15 hari nikah disebut orang bini mustahadah. Mustahadah nikah berdua badan muktadaah badan muktada. Muktada nikah pemula maksudnya tidak ada keluar darah tidak ada keluar darah langsung lebih 15 hari berarti ini kan mustahados ya muktadaah tidak ada keluar darah tapi langsung lebih 15 hari semuktada ini kan ampun biasa ampun biasa artinya lampun biasa keluar darah ternyata keluar pas lebih 15 hari berarti ini kan mustahados saya sebut muktada. Bisa dipahami? Antara muktada dan muktada ini perbedaan muktada nikah tidak ada keluarga lagi bagi dua badan seoning abida akidara badan setaoning abida akidara maksudnya oning abida akidara nikah ngecek kabar nana artinya oning perbedaan bernadara hari pertama belum ngira oleh 2 hari jalan oleh 3 hari ternyata kuning badan tak saya sampai senikah jarang sebenarnya nikah orang bini makin sebenarnya adalah tak bisa bidaki darah artinya tak ngecek masalah berenang seperti keluar darah head maka di gula saya bahasa kada nikah orang bini saya tak bisa bidaki darah karena nikah sebenarnya terjadi jarang orang bini bisa bidaki darah jadi bahasa kada saya nikah saya tak bisa bidaki darah menabi badan orang bini keluar darah lebih dari 15 hari maka menabi orang bini nekaki ada keluar darah pas tak bisa bidaki
maka hukum headnya mengambil paling sedikit head. Kenapa paling sekomin head? Saat malam. Sehari semalam. Contoh beda Markona. Saya ada Markona. Kan start tidak Markona. Markona keluar dari Dupolware. Nikah tidak ada. Berarti head Markona nikah senapa? Head Markona berarti senapa? Sehari sama semalam. Lebih dari senapa? Kari senapa? Contoh Dupolware. Berarti kari senapa lebih nak? Sangat belas. Berarti sangat belas nikah hukumah istihadah. Berarti sangat belas nikah hukumah istihadah. Karena kita cuma sehari semalam. Nikah mon pemula, mon tidak ada. Paham ki? Semakin si ampun biasa. Menabi orang bini nikah ampun biasa keluar dere, tapi kok tiba-tiba semakin lebih dari 15 hari. Contoh keluar segemi are, keluar senapa are? Segemi are, maka hukum headnya dikembalikan pada kebiasaannya. Biasanya senapa? Oh, kuliah ini Ustaz biasa nemare. Berarti semakin kita juga nemare lebihnya senapa? Sangat belas are. Sangat belas are ini kak hukumi istihadah. Paham ki? Coba gula tanya mangken. Sekarang tak jawab 15 nih. Coba beda contoh gula benih gula. Alek gula keluar dere selama petolekon are. Dan ini sudah biasa. Senapa head? Sesuai kebiasaan itu. Kebiasaan boleh lupa ya. Senapa head? Badan tak orang yang lupa kebiasaan. Badan. Gula makin lupa Ustaz. Senapa head gula? Semuanya head. Menabi beda orang bini keluar deh lebih 15 hari terus nikah ampun biasa, maka kita membeli kebiasaan menabi engang tor juga kebiasaan tetap mulai dingin ke kongare menabi orang ini kata engang ke kebiasaan otak kebiasaan tak tetap abobe, kadang belum are, kadang pekong are, kadang pak are, kadang lem are, terus semakin tiba-tiba keluar Dupolware, maka orang gini semacam nikah, sekelopai ke kebiasaan otak besar kebiasaan salbut abobe, maka epa beli head terakhir, head bulan terakhir sebelum keluar lebih 15 hari. Contoh pada orang gini keluar dari petong are, pas keluar belum are, pas keluar 6 are, pas mangken Dupolware. Kan nikah bobe, petok belum 6 terus ternyata semangken Dupolware. Berarti kita nikah pabeli ke bulan terakhir. Berarti senapa? Ngalah paling terakhir. Berarti senapa kan toh? Jadi mau kelopai kebiasaan maka pabalik ke bulan sebelum sebelum keluar sebanyak nikah ke bulan terakhir. Paham? Menabi bulan terakhir nikah juga nih kelopai. Aduh, bulan beli ini kosong panca Ustaz. Bulan kelopai senapa are rekor di panca. Betul saya nikah. Banyak menabi bulan terakhir juga kelopai, maka orang bini sesenikah hukum headnya dikembalikan pada sesuai ingatan headnya yang pernah ia alami, ngambil yang paling sedikit. Saya ngampon sampai mulai lambak head sampai mangken nikah saya nggak senapa are. Oh gula pernah Ustaz tepak nyara-nyara kabin Pak are nikah pun head. Kalau enggak telok banyak pernah Pak Aris, pernah 5 hari, pernah 9 hari, ngambil yang paling sedikit. Berarti berapa hari?
4 hari. Jadi kalau lupa bulan sebelumnya maka ngambil seingatnya, tapi ambil yang paling. Kenapa kok ngambil yang paling sedikit? Mak letaknya banyak, tinggal lagi ibadah. Meletaknya banyak, tinggal lagi ibadah. Paham? Bisa dipaham? Ngereng sebelum dilanjut, wala boleh saya tanya lagi. Oh, sebentar. Jadi karena berkaitan istihadah, bila orang bini menabi lebih dari 15 hari keluar darah, maka nikah dihukumi mustahadah. Tata cara sholat mustahadah. Nikah biasa sering orang tak perhatian. Detik menabi sampean nikah ampun hukumi mustahadah artinya istihadah kelaban keterangan rijal sing akila, maka cara sholatnya sampean pertama melakukan sesucinya harus ketika sudah masuknya waktu. Tak oleh audu jam 11 untuk kembali sholat duhur, tak oleh. Jadi melakukan ritual sesucinya harus setelah masuk waktu. Duhur jam 12 masuk duhur baru sampai oleh melakukan sesuci. Tapi kengen sebelum bersesuci ada hal yang perlu dilakukan. Yes, tak langkong. Pertama akela. Akela. Lastarin akela nikah sompak. Beni tampil, mau masang membalun kasar beni nyompak nampil. Jadi kudu sompak. Sompak sarang kapas sabu idalem. Maksudnya idalem adalah tempat yang tidak kelihatan saat duduk jongkok. Jadi jongkok pemasok kapas, mau kapas ini kita tidak berarti kasar di luar. Pemasangan idalem. Takut tak bisa keluar, Ustaz. Tenang, di bedangku. Dan mereka penting tetap kudu sompat beri tampil sompat. Jadi kudu beri kapas pemasok ke dalam sekiranya tak tinggal mun tak masuk ke dalam mereka dikit berjangan asa apa membawa perkara najis. Jadi kudu masuk ke dalam karena kapas lagi minder. Jadi kudu masuk ke dalam sekiranya kapas ini kan beda dalam. Jadi benih jadi anggota luar. Coba ke dalam. Lastari yang paling kapas yang sumbat nikah monki kebeter baru tampil. Nggak biasa nih lah tampil. Nggak kui beding, nggak kui pembalut terserah wan. Tampil lastari tampil tuli audu lastari na audu tuli asolat. Cek sampai lastari na audu ki sami. Tak gengeng nih kan. Soalnya sampai nikah semakin istihadah. Jadi lastari audu lastari soce kudu segera sholat. Oleh tak kudu segera sholat menabi sibuk kelaban yang berkaitan dengan sholat. Ki nunggu ruku, kota bagi nunggu jemaah. Kalau biasa jemaah nanti nunggu jemaah orang ki sobung ni memang. Tak apa nih kan? Ki sholat nunggu jemaah ini kan termasuk diperbolehkan. Menabi ke alam selain Mas Ami atau bagi selain baru dia tahu leh. Dan tidak lastari audu tulis langsung asolat. Jadi nikah tak cocok pun kawin tampil waktu sompat nikah menabi sampian tak apasan. Mun apasan tak usah sompat soalnya betal lagi pasan. Cocok tampil nikah menapasan. Menapasa tak usah sompat cocok tampil. Menabi ampun sompat ampun tampil maki keluar Ustaz nikah makfu. Tak napa ngoncok yang lain serong sompat lain sompat serong tampil lain tampil ternyata ki keluar maka ini dimakfu asalkan setelah bersuci tadi langsung sholat jangan menunda-nunda dan bersesucinya setelah masuknya waktu. Dan hal ini dilakukan setiap mau sholat fardu meskipun wudhu yang pertama belum batal. Jadi wudhu orang sehingga nikah ini hanya cukup untuk satu sholat fardu. Deki sholat asar ngelakuin nikah boleh sompat
pas sampai tuh ya baca maghrib nggak boleh kayak sompet genteng jadi bunyi ngaku pertama menanti salat maghrib buka sompet asar paringnya boleh pas sampai boleh baru baca sehingga terus setiap mau sholat fardu kegiatannya seperti ini hanya cukup satu sholat fardu dan beribu-ribu sunnah kuliah tari punya tuhun terus punya sunnah sampai ibu rokaat ngereng untuk sunnah tidak ada batas tapi untuk fardu hanya cukup untuk satu bisa dipahami tertimun istihadah tak cukup sampai ngakui pembalut soalnya lagi mau tetap keluar ke pembalut nih kan sampai nih punya jelas kenapa tak sompat kudu sompat kan mari sompat mungkin kita tambah kita tambah mentah butuh kita sompat nih kan cukup tapi selain menabi apa bahasa menabi apa tak usah cukup Bogi bisa paham? Ngereng menabi boleh saya tanyakin ngereng penyaringan thank you terkait masalah wudhu ya Oke. Konektor aja. Jika kita terkait dengan masalah istihadahnya, tapi terkait dengan masalah wudhunya dari itu. Nabi Muhammad jika setiap kali ingin melaksanakan sholat kan wajib berwudhu. Kalau di waktu zuhur dia itu tidak batal sholatnya, kemudian tidak batal sholatnya tidak batal wudhunya, ingin melaksanakan sholat asar kan wajib wudhu lagi. Nah, wudhu yang kedua itu nanti dinamakan wudhu apa Ustaz? Mohon kejarannya. Ya, terima kasih. Ya, tadi ada yang terlupa memang untuk perempuan yang mustahadah yang melakukan ritual bersesuci seperti tadi itu niatnya bukan niat menghilangkan hadas ya, karena hadasnya tidak hilang, dia mustahadah, daimul hadas, tapi niatnya listibahati fardhis shalah ya. Jadi walaupun hadasnya nanti dia gak hilang, asarnya niat listibahati sholat karena memang tidak menghilangkan hadas. Hadas tidak hadas kalau sudah sholat maka sudah tercapai untuk wudhunya, makanya masanya habis ya. Kenapa? Karena niat wudhunya listibahati fardhis sholat. Setelah mengerti, ingat kotu beda fardu nabi benih listibahati sholat kali itu tak cukup. Kenapa? Karena sholat ini kan beda sholat sunat, beda sholat fardu. Kotu listibahati fardhis sholat ya. Jadi manabi beda orang bini mustahadah niatnya putus nikah. Nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholat. Mau ngelastari sholat fardu, situ langsung sobung. Masanya langsung sobung. Meskipun tak kentok, tak melakukan batal wudhu, tetap langsung sobung. Senikah. Terus nikah, deki asar niatnya sami, listibahati fardhis sholat. Selain Sebelumnya mohon maaf terkait dengan menutup tadi, apakah itu hukumnya wajib tadi? Ada lanjutannya tadi. Kalau memang wajib untuk kasus yang berpuasa tadi, kalau memang wajib untuk kasus yang berpuasa, apakah dia wajib juga menutup farjinya sebelum dia sebelum masuk waktu subuh? Karena sebelum waktu subuh dia masih sadar dalam proses bersahur tadi. Sebelum subuh? Iya. Gimana maksudnya? Jadi ada seorang wanita istihadah.
Tadi kan menutup itu termasuk wajib kan ya misalnya. Oke. Nah, Selain bagi yang puasa ya, yang nikah wajib bagi perempuan yang selain berpuasa. ini kan kasusnya dia belum masuk waktu puasa istihadahnya tadi. Apakah sebelum waktu subuh itu dia wajib menutup itu atau bagaimana? Kan tak apa, cuma kita masuk subuh. Nah, setelahnya itu tadi. Jadi tetap tidak wajib. Setelah subuh, kalau dia tidak mau sholat, Kalau dia nutupnya sebelum sebelum subuhnya itu apakah wajib atau tidak tadi? kalau sebelum subuhnya karena dia tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan sholat, ya tidak cukup tampil. Cukup tampil. Ya nyompat ini kalau mau sholat, nyompat gimana orang yang kerso atau kesokan, nyompat itu makin dunia berjalan kita nampang yang kesokan. Kayak wajib nikah, saya sompat nikah, menabi abe jadinya. Berarti konteksnya kalau dia niat mau sholat setelah sahur itu kan, apakah dia wajib tadi itu untuk menutup? Wajib kalau udah puasa. Nutup nikah mulai masuk subuh. Termasuk subuh. Jadi ritual yang dilakukan yang saya jelaskan tadi bersesuci itu, sebelum bersesuci kan waktu nyompat, waktu wakela dan selanjutnya nikah dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Mau belum masuk waktu sholat melakukan sesuatu yang asal dari imul hadas kan nikah perempuan mustahadah nikah reng dini sedang imul hadas yang berupa mustahadah. Dan mau dilakukan sebelum masuk betoh tak oleh, tak kenging, tak yang gep senika. Sesuatu tak yang gep. Ngereng sabung lanjut. Semakin orang dini sebisa bida kidere gelak nikah untuk orang dini saya tak bisa bida kidere. Saya ulang sekilas ya, saya kasih rumusan biar sampean mudah ingat. Orang dini gelap saya tak bisa kita kidara menabi pemula. Bisa baca ini? Ketengan? Bisa baca? Iya. Soalnya biasa kalau sebulan ini kan gelintang, ini kasih doang kan. Pemula, menabi pemula kita senapare? Sehari semalam. Sehari semalam, lagi yakin rumusan. Nomor 2 orang gini si ampon biasa nikah pada telok menabi ampon biasa maka situn balik ke kebiasaan menabi kebiasaan naik lopai maka bulan terakhir atau terakhir menabi terakhir lopai seingatnya paling sedikit. Nah, pen catat kali kapai, malai tai lopai. Seingatnya paling sedikit. Nah, ini kan izinna orang dini saya tak bisa bita kidara. Jadi semakin saya terangkan gula, selanjutnya adalah orang dini saya bisa bita kidara. Maksudnya nikah ngecek sampai karena berenang. Nah, nikah. Pertama perlu sampean kau nengi dere nikah berlema saya kocak dere head. Pertama celeng, nomor 2 mira, nomor 3 apa nih merah muda, mereka turut tadi ping merah muda, nomor 4 kemungu merah muda nih kan, lu nikah sah nikah nomor 4 koning. Terakhir keruh atau coklat. Nikah teh nikah sah. Nikah alun nikah apa digentong. Pon. Nikah pon sesuai urutan. Si paling kuat nikah nomor tun. Berarti apa? Celeng. Dere si paling kuat nikah celeng. Disusul kemudian mira. Teti memira kumpul di celeng, kamu masih kuat? Nah. Merah muda kamu masih kuat? Merah. Koning kelaban pink kamu masih kuat? Pink sarang koning kamu masih kuat? Pink. Ini kapan sesuai urutan.
darah kuat mereka celeng, terus merah muda, terus kuning, terus keruh. Semakin menapi pun orang berdarah, jelasakin untuk orang bini sebisa abid darah, ternyata keluar darah lebih dari 15 hari. Keluar darah celeng sangat ngaret, kemudian keluar darah mira 10 hari, sangat tambah 10 senapa? 19, lebih dapat tahun dari 15 lebih. Nikah celeng hitam, nikah merah. Kalau perempuan itu bisa membedakan darah, baik perempuan itu tidak ada otak ampun biasa, maka seukuni head adalah darah yang kuat. Mau nikah toh teleng sarang merah, kamu masih kuat? Teleng, berarti sehat senabare. Senabare. Mengerti kuning belum ngare, merah 10 hari. Kamu sehat? 10 hari, karena merah lebih kuat dari kuning. Ini ya. Menabi bisa abid akidara, maka saya hukum head adalah darah yang kuat apabila memenuhi 4 syarat. Buka halaman 43. Halaman 43. Darah yang kuat maka dihukumi head, darah yang lemah dihukumi istihadah. Hukum ini dipakai apabila memenuhi 4 syarat. 1. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kenapa? Karena mau dihukumi head, sedangkan head minimal 24. Makanya darah kuatnya tidak kurang dari 24. Syarat pertama. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Karena banyak head nikah 15 hari 15 malam. Maka darah kuat nikah karena evonis head tentu oleh lebih dari 15 hari 15 malam. Telok, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Syarat ini hanya bagi wanita yang keluar darah secara terus-menerus. Apabila darah berhenti saat darah lemah tidak sampai 15 hari, maka syarat 3 ini tidak dipakai. Syarat ketiga ini dipakai ternyata deki bedet keluar darah boleh, celeng mirah keluar boleh, celeng kan masuk polo. Nikah syarat ketiga ini baru dipakai. Darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Kenapa? Soalnya darah lemah ini ingin divonis suci, sedangkan minimal suci nikah 15 hari. Nomor 4, darah lemah harus berturut-turut tanpa dipisah oleh darah kuat. Menabi 4 syarat nikah berdesi tak terpenuhi salah situnya, maka hukuman sama dengan perempuan yang tidak bisa membedakan darah. Dianggap tidak bisa membedakan darah. Kenapa? Walaupun sudah bisa membedakan, tapi ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga hukumnya diambilkan hukumnya perempuan yang tidak bisa membedakan darah. Kenapa? Mun pemula searek, mun biasa mungkin sesuai nikah. Bisa paham? Coba badan orang keluar darah celeng 5 hari, keluar boleh merah 10 hari, ternyata keluar boleh kuning 6 hari, celeng hitam merah kuning. Syarat pertama kita cek darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam. 5 hari orang apa dari paling jam. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Lebih apa dari 15? Darah kedua terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Kamu masih lemah nih, Kak? Paling lemah. Kuning. Orang napanten. Orang berarti memenuhi syarat napanten.
Menisaran akan ten. Darah lemah harus berturut-turut, tidak dipisah, berarti nikah tak memenuhi syarat. Berarti nikah hukumnya orang dini sekeluar darah lemak tambah 10 senapa, tambah 6 senapa. Orang dini sekeluar darah selama selekor arek tak bisa abidaki darah. Ikut napa konsepnya normal nikah? Pemula apa pemula? Oh berarti headnya 1 hari. Oh sudah biasa, berarti kembalikan ke bagus. Oh kebiasaan kelopain. Head terakhir juga kelopain. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oh, ngereng lebih bisa tanyakin. Menabi suruh lanjut ke nifas sekali mana lestari. Nifas nikah keempat. Nifas nikah dere sekeluar lestari ngelahir lagi. Beni tepak ngelahir lagi. Tepak kita keluar dere kade kan dari sendiri. Anak belum keluar dere keluar kade. Neka beni nifas. Beni dere nih nifas. Atau anak keluar tapi kita lestari. Dere juga keluar serenado, ternyata dere keluar, mereka juga benih nifas. Nifas nikah dere sekeluar lastarinya ngelahir lagi. Mau lastari berarti anak keluar. Anak keluar pas keluar dere baru nikah hubungi dere nifas. Menabi kembar, contoh kembar kan, lestari SG keluar situ. Kayak situ kita keluar, maka mereka mau keluar darah sebelum keluar anak kedua, ya kita ikut nifas. Soalnya lahir lagi kita lastare, jadi lastare ngelahir lagi pas keluar darah, mereka saya sebut darah nifas. Kita lastare ngelahir lagi, kita keluar seran pak Ustaz, kita kan keluar pas keluar darah, kita mereka. Buruk keluar saja anak, mau kembar 2 berarti keluar kaki 2, mau kembar telok keluar kita mau maksudnya. Oke, baru darah setelah itu dihukum ini nifas nikah minimal mohon bahasa kita lihat lahdon nikah sering kau sepenting keluar tes sering kau menanti yang maunya tes. Oke, nikah paling sekolah nifas normalnya biasanya sebanyak terjadi nikah 40 hari, maksimalnya 60 hari. Tapi ini kepada nikah, tapi selama dalam 60 hari bermodel apa saja darah mungkin dalam lingkup sebidang areh, maka semuanya dihukumi nifas asalkan tidak dipisah oleh minimal suci. Kulo start mereka lahir lagi keluar 2 hari, 4 sehari, keluar boleh 2 hari, saya ikat sampai misalnya. Maka selama dalam lingkup sebidang areh semuanya dihukumi nifas. Kecuali nanti kalau dipisah oleh 15 hari, contoh ngelahir lagi keluar darah nifas 2 hari, setelah itu 4 sampai 15 hari, setelah itu keluar lagi. Nah yang keluar lagi ini tidak bisa dihukumi ini nifas. Kenapa? Sudah dipisah oleh minimal suci. Nanti mau memakai dalam sebidang areh tapi pernah mampet sampai 15 hari, maka mereka tak bisa dihukumi. Selama kita bisa 15 hari mungkin beda dalam sebidang hari, maka semuanya dihukumi nifas. Nikah edukasi gempang ukuran mereka pernah keluar darah sampai belum keluar mereka sekarang lahir lagi. Beda teman-teman, beda. Biasa beda baik, kadang sampai 4 bulan nih keluar darah sekarang lahir lagi keluar darah terus 4 bulan. Maka sekali gempang mulai tahun dulu sampai ini sebidang karen langsung nifas, sebidang karen langsung nifas. Selebihnya nikah mungkin ngereng sehat dihukumi head, tapi selebih gampang sampai ngereng
hukumnya senikah. Ketika kengen head terakhir sebelum hamil, nikah nggak kengen, khawatir nanti keluar dari lastari laki-laki ini keabin. Contoh, lastari laki-laki ternyata keluar dari 4 bulan. Head terakhir sebelum hamil misalnya seminggu, head terakhir seminggu, maka nikah sebidak arena langsung vonis nifas. Berarti sisa senapa? Sisa sebidak are. Jadi sisa sebidak are. Maka sebidak are nikah deki hukumah berarti petong are head, 3 ekor are soce. Petong are head, 3 ekor soce senikah. Setiap 30 hari senikah terus. Mau sampai 6 bulan Ustaz. Kita terus petong are soce, 3 ekor are head. Petong are soce, 3 ekor are head senikah. Bisa paham di? Ngereng kampung lestari sampai mana bisa beres nyaki ngereng pengkulan tak janji mau tak bisa gue tahu tengah nih kalau sudah temen Google ngereng tanyaki mau bisa itu dari jawaban mana kita bisa di bulan yang seorang ngereng ki dua hari, 3 hari, 4 hari itu nanti kan apakah sudah mencapai 24 jam atau tidak? Jika nanti kita tidak tapi kok nanti beda dalam kita tidak ada batas paling akhir. ya karena nifas paling sedikitnya saat kecelakaan ya jadi tidak ada batasannya. Andaikan nifas ada batasannya minimal 20 jam maka dikalkulasi kayak itu. Karena nifas ini minimalnya batasannya hanya yang penting keluar gitu saja sehingga nggak ada syarat itu karena sudah jelas keluar kalau sudah 60 hari kan gitu. Silakan. Oke, ada yang selain Mohon maaf ada sidik bini ini kasih sering alami. mau konfirmasi terkait ada yang minta di request lagi untuk diulang tata cara berwudu terkait istihadah tadi. Oke. Orang tata cara bersesuci untuk mustahadah itu bersesucinya harus dilakukan masuknya waktu. Oke. Harus dilakukan masuknya waktu. Waktu masuk bektong, mau kita masuk bektong tak boleh bersesuci untuk perempuan istihadah nikah. Waktu masuk bektong. Cara bersucinya bagaimana? Ampun masuk bektong, duhur adan, sampai mangkat ke jeding. Akela, alangkong, akela dini. Lastari akela. Sumbat, sompat, benih tampil. Sumbat berarti sumbatnya baik sampai mau menggunakan kapas atau kain. Iya kalau kain katanya tadi misel atau misel. Saya pakai kapas atau kain. Sekiranya tidak terlihat saat Anda duduk jongkok, ya. Paham ya? Jadi kapas yang dimasukkan itu sekiranya saat duduk jongkok tidak terlihat. Kalau masih terlihat berarti itu masih anggota luar. Pemasuk lagi boleh, lebih masuk ke dalam. Selain tapi dia tak sakit, iya. Tapi yang pun sampean tojo ajur kontak ketengal berarti ini kapon cokok nyompet sempon cokok lastari sompat baru memperoleh tampil di tampil mentak kebeter sampai takut netes kan tebak keruku tampil wah sendiri kare sompat tampil lastari ini sampai tahu itu. Ingat niat wudunya bukan lirofil hadasil asghar atau akbar tapi listibahati fardis sholat wudu biasa membasuh wajah biasa yang wudu biasa lastari wudu tulis segera apa bejeng tanpa bejeng ini kan untuk satu fardu dan ribu-ribu sunnah
masih kelas kalian bajang duhur sampai terus bajang sunat sebu kita nampak seperti farduna cukup satu fardu. Bisa dipahami? Berarti nikah pertama harus masuk bentok, yang nomor dua kau ki akela mas sompat mari sompat ki memperoleh tambe setelah itu wudhu niatnya listibah hadi fardhi sholat, setelah itu segera sholat. Tidak ada toleransi untuk melakukan hal lain kecuali untuk yang berkaitan sholat. Mau ruku, masa aku langsung bojone ya jeding kan? Ya enggak, ngambil ruku menuju ke tempat sholat itu masih dimaafkan. Ya, tapi kalau melakukan hal lain masih harus takut hujan, nolong cemuran. Para kau cina kita nolong cemuran, oleh cemurna orang. Ya, jadi harus segera sholat. Cekak dito, bisa dipahami? On, Situ nggak itu. selain tadi kesampaian boleh ngireng male akhirnya kesempatan sudah ngireng Yang pertanyaan ki menarik dari nifas kadipun dari setengah mengakhirkan. Semisal pada oleh akademik biasa semakin dalam keadaan operasi nggak bisa. Sesar operasi sesar. Tapi nampak terus semisal pas pulang bulan berapa? untuk saya lahir gara-gara operasi sesar mereka tetap dihukumi nifas. Soalnya adalah setelah melahirkan. Cuma untuk masalah mandinya ulama masih khilaf. Mereka beda dengan halaman 102 sampai lagi baca TV ya kasar. Yang lain. Nabi sambung ini sampean. Saya ini menabi tolus pakai tolesan tak apa. Sebetulnya ingin apa yang mana gak bisa Nabi Kibul gak bisa dan senang menjelaskan tentang masalah sholat fardunya dok kadit dok. Jadi teman-teman kadit nikah mengira kalau seandainya melaksanakan ibadah yang lain kadit kalau oleh karena Nabi konsep berbutuh bagi wanita mustahadah model kayak pancingan sejelas saksi, sehingga nanti juga ada penjelasan ketika ingin membaca Quran atau bagaimana apakah sama kayak gitu Ustaz. Jadi tadi saya bilang satu bersesuci perempuan yang mustahadah tadi itu hanya cukup untuk satu fardu dan ribuan sunnah. Nikah ini kalau bajang sunnah engki maca Quran engki kan sunnah saja nih Quran maca Quran tak wajib. Jadi sebuah ibadah selain si sunnah ki cocok ngakui untuk nikah. Jadi yang penting fardunya satu dan cukup untuk ribu-ribu sunnah. Sunnah apa baik? Bajang Quran atau makin sampai menong kaleng gini ketika di luar sholat bukan. Nah, istibahati qiraatil Quran, ini kan mentera maca Quran. Harus tahafud, niat nikah tak butuh elafan lagi.
sempat nikah karo untuk menabi abajengna. Soal mun abajeng nikah tak oleh abutah perkara najis. Menabi coba maca Quran ngaku kelambi najis tak apa. Jadi apa boleh mustahado. Orang tak mustahado kelambi najis tak masalah. Jadi nyompat nikah khusus untuk menabi abajeng. Senang ampun ki bang sabun ki menabi ampun sabun badan kaulah atas nama perwakilan dari tim menabi badan kekerewan yang pengepura serta terbatas utamanya dari keluarga Sarepon Pondok Pesantren Miftahul Khairat Ganut utamanya dari pengasuh perjumpaan majelis keluarga dengan yang pengepura serta terbatas juga kepada hadirin dan hadirat menabi berkata-kata apa kita lagi sedikit nyinggung pada kawan yang melakukan sekat terbatas hadirat di syurga mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Puas? Beki menabi saya ingin mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Panjenengan bisa langsung melatih nang TikTok, linknya ini sudah disebar. Mungkin bisa dikontak oleh kita, Fauzan. Punten dan Punten. Oh, saya record ya. biasa Facebook bisa kan bisa. TikTok kebetulan. Oke. Oke, tak bisa berarti. Terbatas. Oke, mudah-mudahan nikah cukup memberikan pemahaman apa yang sudah dibahas secara tuntas oleh tim pemateri dari Pondok Pesantren Sidogiri Kanyantok. Mana boleh saya kalian boleh saya kelompok mungkin saling bertanya kepada yang lain yang sama-sama hadir pada sore hari ini. Serat Dinto bolehlah kursus cepat memahami darah kewanitaan nang siang hari mangken sebagai acara terakhir yang kita penutup dengan doa sehingga iman dalam hal ini dengan terakhir ada ke Al-Mukarram ke Haji Abdullah Fakih. Namun dari Betenggala selaku pemandu pada acara kali ini mohon pamit undur diri atas segala kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.